acara malam ini yaitu kita acara gathering all about toys. Jadi seluruh komunitas beberapa atau banyak komunitas mainan di Madiun ini kita gathering bareng, nimbrung bareng di Latte sini, ya sharing-sharing lah kayak gitu sih acaranya. Untuk hari ini ada Madiun Diecast-holic, itu dari pecinta diecast, mobil-mobilan. Kemudian ada komunitas One Piece Collector Indonesia, Kopki. Ada juga AEGIS, AE Gundam Madiun. Ada King Figure, ada Sepur Madiun, ada Dragon Ball. Kemudian ada Gear Factor 4AE juga dari Crash Gear. Latar belakangnya sih kita sebenarnya pengen pengen memberitahu ke khalayak umum bahwa mainan itu bukan untuk istilahnya anak kecil aja, bahwa mainan saat ini itu bisa jadi hobi, bisa jadi investasi. Artinya positif sih, nggak yang sering orang pikir bahwa mainan kayak ngabisin duit kayak gimana, enggak. Terus satu lagi juga kita pengen kenalin bahwa untuk pesannya untuk anak-anak yang kecil yang sekarang suka game, itu sebenarnya ada yang lebih asik daripada game, yaitu yang mainan yang berbentuk kayak gini. Jadi positif banget, bisa juga jadi event foto, juga bisa untuk lomba-lomba lain. Kalau untuk diecast ada rakit seninya modifikasi, untuk Gundam juga ada perlombaan rakit, untuk action figure lebih ke ya intinya kegiatan positif lah. Sebenarnya kalau yang kumpul-kumpul gini sebenarnya kita udah sering di sebelum-sebelumnya. Cuma ya kali ini yang memang agak lengkap, agak rame ya ini. Kedepannya harapannya sih kita pengen ngadain kayak semacam Toys Fair yang ada seperti di luar-luar kota kayak gitu. Oke, perkenalkan kali kita dari Madhawk, Madiun Diecast-holic Community. Kebetulan kita satu naungan dari Tom juga, Toys of Madiun. Jadi Madhawk itu sendiri, sebelumnya saya perkenalkan, untuk Madhawk sendiri adalah komunitas atau wadah yang menaungi teman-teman sehobi, khususnya untuk hobi diecast, mobil-mobil. Tapi sebetulnya kalau ngomong diecast itu bukan cuman alat transportasi, Mas. Sebetulnya diecast itu mainan atau lebih ke cenderung miniatur dengan bahan dasar metal. Jadi bisa mungkin base atau bodinya yang berbahan dasar metal. Intinya campuran metal dengan plastik, yang penting ada metalnya, itu sudah bisa dikatakan diecast seperti itu. Karena kalau kita ngomong diecast itu semacam hobi yang jadi lahan investasi juga, Mas. Karena mungkin dapatnya untuk di tahun ini katakan dapat harga 50.000, 2-3 tahun lagi harganya bisa 2 kali lipat, bahkan lebih, Mas. Apabila mungkin diecast dengan item tertentu bisa dikatakan rare atau langka, limited seperti itu. Saya dari AEGIS, AE Gundam Istimewa, jadi saya bawanya ini bukan figur, lebih ke robot-robotan. Kita dari seri Gundam, ada Gundam Wing, ada Gundam Unicorn, Zaku, macam-macam, Mas, banyak. Kalau harga macam-macam sih, Mas, biasanya kisaran dari 100 sampai jutaan ada. Kalau saya sih memang dari kecil sukanya robot-robotan, Mas. Karena ya dari kecil kan yang dilihat animenya itu kebanyakan kan tentang robot-robotan, jadi ya ke bawah sampai gede. Gundam itu perbedaannya di detail sama Snapfit. Snapfit itu dia ketepatan pemasangannya. Kadang ada yang gesek biasanya kalau yang KW. Kalau kita ngoleksi action figurnya yang horor ya sekarang ini, jadi kan kita tahu bahwa dulu itu pernah ada horor kayak gini, bisa kayak Jason, Scream, Halloween, dan lain-lain, itu kan juga film tahun 70-an. Kalau langka bisa tembus jutaan ya, sampai 2 juta bisa, tergantung action figurnya sendiri. Itu stylenya sih karena ini ya jenisnya ya, kalau dia langka pastinya nggak akan dijual, biasanya dikoleksi. Jadi kita kesulitan untuk mengoleksinya. Kalau langka ini ada tembus sampai 2 juta. Karena menurut saya action figure horror itu unik ya. Jadi beda gitu.
Jadi uniknya itu dia kan action figure horror ya, berharapnya sih nggak bisa hidup ya, hanya action figure aja. Kayak hidup nanti nyeremin malah. Banyak mas, Dragon mas. Yang untuk yang sultan-sultan, kita ngomong yang sultan-sultan ya, yang di Reake. Mereka suka sama resin. Resin itu kayak patung yang harganya minimal 6 jutaan gitu. Tapi cuman buat kayak display tok gitu, nggak sedih apa-apain. Untuk yang kelas suka fotografi, itu mainannya SHF. Contohnya ada sini loh. Itu dia bisa artikulasi, jadi bisa di pose-posein gitu. Ada juga yang kelas-kelas menengah itu mainnya PVC biasa. Lini banyak juga, ada BWFC, ada Sculpture, ada MSP, ada Gradista. Yang paling murah mungkin di angka 100.000, itu yang kecil banget. Kalau yang gedenya itu bisa sampai 90 juta, 80 juta. Hobi itu ya, hobi mau mahal mas, tapi investasi mas. Mau saya contoh nggak? Saya kasih pegang figurnya. Ini mas, ini waktu PO itu harganya cuma 1,1 juta mas. Sekarang nggak dapat 2 juta mas. Iya, padahal udah dibongkar-bongkar, udah di retail, udah di pose-posein itu. Harganya juga mahal. Pertama kali keluar itu harganya cuma mungkin 100 ribuan. Sekarang udah 650.000. Sekecil ini mas. Mas boleh lihat di sini. Ini figur kecil tapi detailnya tuh oke banget. Mungkin lihat detailnya bagus banget. Figur-figur sekarang tuh nggak bisa nyaingin lini ini gitu. Yang sejenis ya. Ini namanya lini DWC. Berapa uang ya? Kalau dihitung itu mungkin bisa beli R31 mas. Yang saya bawa ini action figure Mokit Sanigo alias kapalnya Raja Bajak Laut Luffy. Kalau untuk barang ini alhamdulillah nyarinya tidak terlalu susah. Banyak di Facebook, media sosial lain, IG ataupun Tokopedia bertebaran. Untuk yang ini kisaran harganya 300 sampai 400.000 tergantung dari Japan version ataupun Asia version. Perbedaannya untuk asli atau KW bisa dilihat dari detail sih mas. Detail sama komposisi cat seperti itu. Kalau dan dari segi harga itu hampir 50%. Jadi contoh ini kita dapat 400, KW itu mungkin 150 sampai 250 ribuan seperti itu. Saya suka mainan ini karena dari kecil suka mainan ini. Mainannya ini bisa diadu, bukan seperti Tamiya yang adu kecepatan, tapi ini adu di arena, kita battle. Kalau dibilang rare sekarang emang iya, karena mainannya ini discontinue, jadi nggak diproduksi lagi. Tapi untuk sampai sekarang penggemarnya masih banyak, masih ada gathering nasional, kegiatan-kegiatan termasuk turnamen dan perlombaan, termasuk nanti dalam waktu dekat tanggal 13 Oktober bulan depan di Madiun kita akan mengadakan turnamen dengan skalanya nasional. Lokasinya nanti di Warung Dewa Ruci jam 10 hari Minggu tanggal 13. Sebenarnya malu atau enggak sih, karena emang namanya udah suka, mau seperti apapun, mau orang ngomong apapun, kalau emang kita udah suka ya kita jalanin. Apalagi mainan ini bisa dibilang bukan mainannya anak kecil, dalam tanda kutip kita harus nyeting, kita harus bongkar pasang, kita harus prepare juga. Jadi kalau anak kecil kemungkinan besar nggak akan bisa deh mainin ini. Pesan-pesannya untuk teman-teman yang sekarang, jangan keseringan main gadget lah. Mainan fisik seperti ini bisa bantu kreativitas kita, membantu sosial kita, berteman dengan banyak orang. Ini kita bagian dari sini untuk menyampaikan pada teman-teman, pada masyarakat umum, mainan itu bukan hanya sekedar punyanya anak kecil. Mainan itu juga punyanya semua masyarakat, semua kalangan untuk kita bersenang-senang seperti itu. Yeah.